Episode ke-359, Eternal Peace. Imperial Preceptor terdiam sejenak sambil merenung. Sejak dipaksa Kinmu menjadi Raja Surgawi Heavenly Saint Cult, ia merasa belum banyak berkontribusi. Selama ini justru Kinmu dan Heavenly Saint Cult yang terus membantunya tanpa mengharapkan balasan. Karena ajaran Heavenly Saint Cult sejalan dengan keyakinannya, ia memutuskan untuk membalas kebaikan itu. Aku akan pergi ke bumi barat bersama beberapa tetua, Raja Surgawi, dan para pemimpin Ola untuk merekrut lebih banyak talenta bagi Heavenly Saint Cult. Saat mengantar Kinmu keluar, Imperial Preceptor tiba-tiba mengingatkan, sebagai Cult Master, kau terlalu sering berada di luar. Kau terus menghadapi berbagai masalah hingga hampir tidak punya waktu untuk berkultivasi. Jangan biarkan kultivasimu tertinggal. Di era ini, jalan kultivasi, teknik, dan seni surgawi berkembang sangat cepat. Jika berhenti belajar, kau akan segera tertinggal. Kinmu sedikit terkejut, bahkan setelah menjadi dewa, Anda masih harus mempelajari teknik-teknik baru. Imperial Preceptor mengangguk, generasi mudamu dipenuhi orang-orang berbakat. Bahkan hanya 4 teknik dasar pedang baru sudah mampu melahirkan variasi jurus yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi sejak panduan roh primordial 6 arah mengubah fondasi kultivasi. Perubahan sistem jauh lebih besar daripada sekadar menciptakan jurus baru. Kinmu sangat setuju. Mengubah fondasi kultivasi memang jauh lebih sulit. Tapi hasilnya membuka kemungkinan tanpa batas. Sejak ia dan Ling Yuxiu menciptakan panduan roh primordial, banyak praktisi berhasil mengembangkan teknik, jalur kultivasi, dan seni surgawi baru. Berkat itulah semakin banyak ahli besar bermunculan. Imperial Preceptor kemudian memberi saran, pergilah ke Imperial College dan 4 akademi besar. Tinggallah beberapa waktu di setiap tempat dan bertukar pengetahuan dengan generasi muda. Ide-ide mereka benar-benar luar biasa. Ia menghela napas. Dalam beberapa bulan saja aku sudah merasa menjadi orang tua yang tertinggal. Di masa depan, akan semakin banyak generasi muda yang mampu mencapai alam dewa. Ia juga menceritakan bahwa Dao Master Lin Xuan baru saja memimpin murid-murid Dao Sek berdiskusi di Imperial College. Sementara sehari sebelumnya Old Ma membawa para biksu dari Great Thunderclap Monastery untuk mengadakan perdebatan mengenai berbagai jalan kultivasi. Mendengar nama Old Ma, Kinmu tersenyum. Setelah itu ia menceritakan semua yang dialaminya di Great Ruins, termasuk dugaan Raja Iblis Dutian mengenai kemungkinan tabrakan antara dunia mereka dengan dunia lain. Jika itu benar-benar terjadi, kita membutuhkan sebanyak mungkin dewa. Imperial Preceptor terdiam cukup lama, lalu ia bertanya, kau benar-benar bisa memasuki kegelapan Great Ruins? Kinmu akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Aku lahir di Yodu, raja yang mengatakan aku tidak akan terluka di dalam kegelapan. Mungkin karena darahku berasal dari Yodu. Imperial Preceptor tidak mempermasalahkan asal-usul Kinmu. Saat ini Kaisar Yanfeng telah berhasil melewati jembatan surgawi. Di seluruh Eternal Peace sudah ada lebih dari 10 dewa. Kaisar juga mulai mendata semua ahli yang berhasil mencapai alam itu. Namun ia menggelang pelan. Meski begitu, jika perang melawan dunia iblis benar-benar datang, kekuatan Eternal Peace masih jauh dari cukup. Kemudian ia tersenyum tenang. Jika hari itu tiba, aku akan menyerahkan semuanya kepadamu. Kinmu memahami maksud di balik kata-kata itu. Imperial Preceptor sudah siap mengorbankan nyawanya demi kekaisaran. Mereka pun berpisah. Kinmu kemudian menuju Imperial College bersama Dragon Kilin. Tempat itu jauh lebih ramai dibanding sebelumnya. Praktisi seni surgawi dari seluruh Eternal Peace berkumpul di sana. Bahkan ada yang datang dari padang rumput dan negeri es. Begitu kabar kedatangannya tersebar, Dao Master Lin Xuan, Old Ma, Kulinuan, para sarjana Imperial College, serta teman-teman lamanya segera datang menyambut. Gulinuan tertawa lebar. Aku sudah tahu sejak dulu bahwa Skallerkin pasti akan menjadi naga di antara manusia. Siapa sangka sekarang kau bahkan menjadi Grand Chancellor Heavenly Saint Academy. Kinmu ikut tertawa. Di sini aku tetap hanya seorang murid yang datang untuk belajar. Jawaban itu membuat Gulinuan sangat terharu. Kinmu lalu menyapa Old Ma, Lin Xuan, Wei Yang,
Chen Wanyun, Yu Qinghong, dan teman-teman lamanya. Ia senang melihat mereka semua berkembang pesat setelah bertahun-tahun bertugas di medan perang. Yang paling mengejutkannya adalah kehadiran Demon Ape Son Kung. Setelah Little Rulai gugur, Demon Ape membawa seluruh biksu iblis dari Little Thunderclap Monastery menuju Great Thunderclap Monastery. Di sana terjadi peristiwa besar yang kemudian dikenal sebagai perdebatan Dao di Puncak Emas. Demon Ape Son Kung berdebat mengenai ajaran Buddha dengan seluruh biksu Great Thunderclap Monastery selama 3 hari penuh. Kata-katanya sangat sedikit, tetapi setiap kalimat mengandung makna yang begitu dalam hingga tak seorang pun mampu membantahnya. Akhirnya seorang jenderal Eternal Peace yang telah menjadi biksu dengan nama Mingxin naik ke puncak gunung dan melanjutkan perdebatan selama beberapa hari. Lagi, peristiwa itu mengguncang seluruh Eternal Peace. Pada akhirnya Old Ma menerima seluruh biksu iblis sebagai bagian dari Great Thunderclap Monastery, menyatukan dua aliran Buddha menjadi satu. Di Imperial College, Hall of Supreme Learning segera dipenuhi para ahli dari berbagai aliran. Qin Mu menjelaskan bahwa ia datang bukan untuk mengajar, melainkan untuk belajar. Semua orang terkejut. Gu Linhuan kemudian mengundang para ahli dari berbagai akademi, Naosek, dan Great Thunderclap Monastery untuk memaparkan hasil penelitian mereka mengenai jalan kultivasi, teknik, dan seni surgawi. Selama 2 hari penuh, berbagai gagasan baru bermunculan tanpa henti. Qin Mu berkali-kali dibuat kagum oleh kreativitas para praktisi muda. Beberapa hari kemudian Ling Yuxiu dan Ling Yushu ikut bergabung. Tidak lama setelah itu, para murid terbaik dari Heavenly Sign Academy, River Tomb Academy, Surging River Academy, dan Li River Academy juga berdatangan. Chu Xinghua, Jing Yan, Wang Muran, Mu Qingdai, Long Yu, serta banyak jenius lainnya pun hadir. Imperial College berubah menjadi pusat pertukaran ilmu terbesar di Eternal Peace. Di hadapan seluruh peserta, Qin Mu, Ling Yuxiu, Chu Xinghua, Dao Master Lin Xuan, Demon Ape Son Kung, Mingxin, Wang Muran, dan tokoh-tokoh muda lainnya bergantian menjelaskan pemahaman mereka mengenai kultivasi. Berbagai pemikiran saling bertabrakan dan justru melahirkan inspirasi baru. Di tengah diskusi, Qin Mu tiba-tiba berkata, roh primordial mampu menempuh jutaan mil hanya dalam sekejap. Jika kita bisa membuat roh primordial saling berkomunikasi dari kejauhan, bukankah kita tak perlu lagi melakukan perjalanan jauh hanya untuk berdiskusi? Ucapan itu langsung memicu antusiasme seluruh peserta. Semua orang mulai mengembangkan berbagai teori dan teknik agar roh primordial dapat saling terhubung. Di kejauhan, Kaisar Yan Feng dan Duke Wei yang menyaksikan diskusi itu hanya bisa saling berpandangan. Duke Wei menggelang. Awalnya mereka masih membahas teori yang masuk akal. Sekarang mereka bahkan ingin membuat roh primordial berkomunikasi dari ribuan mil jauhnya. Itu mustahil. Kaisar Yan Feng hanya tersenyum. Kita lihat saja, tak lama kemudian, berbagai teknik baru mulai lahir satu demi satu, tepat di depan mata mereka. Qin Mu menyusun seluruh gagasan itu menjadi sebuah teknik baru yang dibangun di atas panduan roh primordial. Semua peserta segera mempelajarinya dan bersama-sama memodifikasi Hall of Supreme Learning dengan berbagai formasi rune. Setelah semuanya selesai, Qin Mu berkata penuh semangat, sekarang pergilah ke segala arah sejauh 1000 mil. Kita akan mengadakan pertemuan roh primordial pertama. Seluruh peserta segera berpencar meninggalkan Imperial College. Beberapa jam kemudian, roh primordial Qin Mu muncul lebih dulu di Hall of Supreme Learning. Dengan tubuh raksasa, ia berkata, pertemuan roh primordial pertama dimulai. Dalam sekejap, jutaan roh primordial muncul satu demi satu dan memenuhi Ola. Mereka semua duduk bersama di ruang spiritual, seolah-olah jarak ribuan mil tidak pernah ada. Di luar Ola, Kaisar Yan Feng, Duke Wei, dan para pejabat hanya bisa berdiri terpaku. Mereka baru saja menyaksikan lahirnya sebuah terobosan besar yang akan mengubah cara para praktisi seni surgawi berkomunikasi di masa depan.